Assalamualaikum sahabat Kabar Masjid di mana saja berada. Kali ini, tim Kabar Masjid berkesempatan menyambangi Masjid Arif Nurul Huda yang berada di markas Kepolisian Daerah Jawa Timur atau berada di Jalan Ahmad Yani nomor 116, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Kira-kira ada program menarik apa nih di Masjid Arif Nurul Huda? Daripada penasaran, yuk ikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Prayitno, didampingi dengan Ustadz Soleh. Kami berdua mewakili segenap takmir Masjid Arif Nurul Huda, Polda Jawa Timur ini. Kebetulan dapuan saya sebagai bendahara dan Ustadz Soleh di samping saya sebagai yang mengurusi bidang dakwah di Masjid Arif Nurul Huda ini. Jadi masjid ini diresmikan pada tahun 2017 yang digagas oleh Kapolda kami pada saat itu, Bapak Mahfud Arifin. Diawali dengan keprihatinan beliau pada saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Awal beliau melaksanakan sholat Jumat di masjid kami yang lama di sebelah barat masjid ini ada masjid kami yang lama yang bernama Masjid Nurul Huda, Polda Jatim. Di situ dilaksanakan sholat Jumat. Bapak Kapolda, Bapak Mahfud Arifin ikut sholat Jumat di situ dan beliau merasa prihatin bahwa kenapa kok Polda Jatim yang sebesar ini tapi memiliki masjid yang tidak representatif atau kurang memadai. Terlihat oleh beliau banyak jamaah yang sholat Jumatnya itu tidak di dalam masjid karena begitu penuhnya masjid sampai-sampai sholatnya ada di sebelah sisi kanan dan kiri. Ada jalan atau akses jalan aspal gitu yang dikasih tenda. Nah, di situ akhirnya beliau merasa prihatin kok Polda Jatim sebesar ini tapi sholat Jumatnya tidak muat masjidnya. Bahkan sholat Jumatnya masih di bawah tenda di atas aspal yang tentunya sangat panas. Nah, mengawali dengan keprihatinan ini beliau bismillah, la haula wala quwata illa billah. Beliau yakin tidak ada daya upaya selain pertolongan Allah. Beliau yakin dengan bismillah akhirnya terwujudlah Masjid Arif Nurul Huda ini yang diresmikan pada tahun 2017 ini. Sampai sekarang masjid ini menjalankan kiprahnya, mewadahi umat, menjalankan perannya sampai sekarang ini. Pun kegiatan di masjid ini mungkin insya Allah tidak ada ubahnya, samalah dengan masjid-masjid yang lain seperti sholat maktubah itu sama juga. Mungkin kalaupun di masjid lain ada pembinaan qori, nah, kami juga ada sama pembinaan qori. Banjari kami juga ada untuk hadroh, namanya hadroh Aulian Mustafa yang diawaki oleh para polisi santri yaitu polisi yang memang bintara kompetensi khusus, keahlian khusus dari pondok pesantren, diwadahi menjadi anggota Polri, diwadahi dengan oleh Kapolda Jatim, sehingga terbentuklah namanya Hadroh Aulian Mustafa ini. Jadi itu yang sekarang memang tidak asing lagi, mungkin bisa dilihat di medsosnya, silahkan nanti ada medsosnya, banyak dipanggil, baik itu untuk wilayah jajaran di Jawa Timur ini, juga di Jawa Tengah juga ada seperti itu.
samalah dengan program-program lainnya. Kalau di masjid lain juga ada PHBI, juga kami juga ada hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, terus Idul Fitri, Idul Adha, Muharram, ditambah dengan kultum duhur juga ada. Kultum duhur di masjid ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ba'da duhur, sama kultum di lapangan setiap hari Senin. Itu ada, itu pengajian. Ada khotmil Quran. Khotmil Quran itu dilaksanakan kalau tidak di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita melaksanakan 1 kali, khusus Jumat Legi. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, full, kita 1 bulan full. Setiap hari kita laksanakan pagi ba'da subuh. Maksudnya ba'da apel pagi, anggota kepolisian kesini melaksanakan khotmil Quran setiap hari sekali selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Santunan anak yatim juga rutin dilaksanakan. Nanti ada salah satu satker yang mendukung santunan anak yatim. Jadi setiap hari Jumat sore ba'da asar, selepas asar nanti di timur itu diundang oleh salah satu satker yang memang bisa mendukung mengundang anak-anak yatim, adik-adik kita secara bergantian. Di sekeliling Mapolda ini banyak panti-panti asuhan, itu diundang setiap hari Jumat. Nanti sekali diberi pencerahan tentang ya sedikit tentang polisi sahabat anak, itu yang lebih banyak disampaikan. Ke depan namanya takmir tidak puas sampai hanya di sini, tapi sebagai takmir kami juga memiliki harapan, mungkin sebagaimana kita hidup tentunya tidak lepas daripada rencana. Ada beberapa harapan yang ingin kami wujudkan, yaitu tentang keberadaan UMKM di mana masjid ini tidak hanya kita jadikan sebagai sentra ibadah atau sentra sosial semata. Kalau bisa masjid ini juga bisa memberikan kesempatan jamaah untuk meningkatkan finansial pendapatan penghasilannya, dengan kita nanti menyiapkan beberapa lapak di sini. Silakan nanti, tapi tidak begitu banyak sih lapak yang kita tuju, antara 6 sampai 7 gitu. Nanti kita bekerja sama dengan ibu-ibu Bayangkari, bekerja sama dengan takmir, mungkin juga bekerja sama dengan jamaah lain yang memang longgar dan semangat. Nanti kita akan wujudkan UMKM di bawah masjid kita ini, di basement sebelah timur. Ada juga selain UMKM mungkin juga perlu namanya terapi bekam atau terapi ruqyah atau terapi pijet juga ada di situ. Selain itu kami juga ingin sebetulnya menambah lagi TPA TPG yang selama ini pelajaran membaca Al-Quran itu hanya bisa kita berikan kepada anggota yang aktif. Maksud saya itu kita ingin kedepannya itu putra putri masyarakat umum, masyarakat di sekitar ini, masyarakat sekitar markas ini, bolehlah untuk dibawa ke sini. Nanti kedepannya akan kita siapkan semacam TPA TPG, itu mungkin bisa bersama dengan LPPTKA, mungkin ya, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak itu Al-Quran. Itu di kita belum ada. Karena apa? Karena di wilayah kami, di komplek markas ini memang tidak ada anak kecilnya. Pejabat-pejabat yang ada di komplek belakang itu rata-rata sudah dewasa, sudah remaja semua. Tidak ada anak yang di bawah umur 10 tahun, anak SMP, SMA juga nggak ada, sehingga kita agak kesulitan jamaah, kesulitan audiens. Maka ke depan harapan kami masjid ini bisa menyatu dengan masyarakat. Dimulai dari mana? Dimulai dari anak-anaknya dulu, anak-anaknya masyarakat kesini dulu, mengenal Polri lebih awal, mengenal Polri lebih dekat. Nah, nanti itu sehingga Polri untuk masyarakat yang didengungkan oleh Bapak Kapolri itu semakin bisa dirasakan, seperti itu. Itu harapan kami. Selain itu kami juga ingin mendukung juga program yang telah digagas oleh pimpinan kami. Jadi Ibu Kapolda itu membuat program namanya Ping Sehati, di mana salah satu fungsi dan tujuan Ping Sehati adalah membantu persoalan keluarga-keluarga anggota Polri dan PNS ini yang saat itu memang tengah ditimpa musibah atau permasalahan, sehingga dengan Ping Sehati ini bisa diwadahi, bisa untuk memberikan solusi jalan keluar. Nah, sejalan dengan ini, takmir juga ingin sebetulnya
mempunyai sebuah ruangan khusus, ruangan yang namanya ruangan konseling keluarga. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kami bisa mewujudkan ruangan itu yang memang saat ini masih kita diskusikan, nanti akan kita usulkan kepada pimpinan. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang ini diwadahi, jadi di Takmir kami menyediakan tim yang akan bisa membantu menyelesaikan persoalan keluarga seperti itu. Bagaimana nih kawan-kawan? Seru kan? Yuk, ikuti perjalanan kami selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Kabar Masjid.